Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Radio Misteri FM, channel yang akan menceritakan kisah-kisah horor. Di video kali ini aku akan menceritakan kisah yang berjudul Hotel Bekas Pembunuhan. Oke, langsung aja ke ceritanya. Tengah malam sekitar jam 12, seorang wanita berparas cantik bersama dua orang lelaki berbadan besar masuk ke dalam hotel. Langkah mereka tampak tergesa-gesa dan langsung menghampiri dua orang resepsionis yang sedang bekerja. Dari penampilan wanita yang mereka bawa, orang pasti bisa menilai kalau wanita itu adalah pelacur. Dandannya menor, ginju merah tebal menempel di bibirnya. Bedak murahan melapisi wajahnya. Baju yang ia pakai menampakkan pusar atau udel perut. Celananya juga pendek sepaha dan hampir seselangkangan. Kamar nomor 111. Tanpa menyapa lagi, lelaki itu menjulurkan tangan untuk meminta kunci. "Sudah booking ya, Pak?" tanya Harry, si resepsionis. "Iya, jangan banyak tanya, cepat." Lelaki botak yang satu lagi malah membentak. "Maaf, Pak, bisa tunjukkan KTP-nya?" pinta Harry. Salah satu dari mereka menyerahkan KTP dengan wajah kesal. Harry dibantu rekan kerjanya langsung memeriksa data diri lelaki itu di komputer. "Baik, Pak, mari saya antar." Setelah ketemu, Harry langsung mengantar pria itu. Mereka naik ke lantai 2, melintasi koridor kamar hotel. "Ini kamarnya, Pak." Harry membukakan pintu kamar sambil tersenyum ramah. Tanpa berterima kasih, mereka langsung masuk ke dalam kamar itu. Harry seperti sudah biasa menerima perlakuan seperti itu dari tamu. Dia pun beranjak pergi. Ia kembali berjaga bersama di meja resepsionis bersama Tiara, rekan kerjanya. Sesaat kemudian, ia melihat suatu tergeletak di lantai. Itu jelas dompet. "Tiara, ada dompet tuh," tunjuk Harry sambil menyenggol Tiara yang sedang mengantuk. "Wah, itu pasti punya tamu barusan." Tiara bangkit dari tempat duduk, lalu mengambil dompet tersebut. Ia membuka dompet itu lalu mencomot sebuah KTP dari dalamnya. Tiara memperhatikan foto KTP tersebut. Wajahnya sama persis dengan tamu yang datang barusan. "Ini punya si bapak yang barusan check-in. Sana antarkan," suruh Tiara pada Harry. Harry berdecak kesal. "Kenapa nggak lu aja sih?" kata Harry. "Malas gue, lu aja sana sekalian. Tadi kan lu yang antar mereka ke kamar." "Biar gue panggil room service aja," kata Harry sambil meraih telepon. Tapi tidak ada satupun orang yang menjawab teleponnya. Sialan, pada kemana sih? Ia menutup telepon itu. "Udah lu aja sana, cuma nganterin dompet doang. Siapa tahu lu dapat uang tip." Tiara memaksa. Akhirnya Harry melangkah. Dia meraih dompet itu lalu beranjak dari meja resepsionis. Setibanya di depan kamar nomor 111, ia heran kenapa pintu kamarnya tidak dikunci. Pintu itu terbuka sedikit, mungkin sejengkal tangan. Dari dalam kamar, Harry mendengar suara erangan seorang wanita dan desah dua orang lelaki. "Bangsat!" gumam Harry sambil menggelengkan kepala. Ia urung mengetuk pintu itu lalu melangkah lagi menuju lift. Harry akan tunggu 2 jam lagi setelah mereka selesai bermain. Saat Harry menunggu lift, tiba-tiba ia mendengar jeritan wanita seperti dipukuli dari dalam kamar nomor 111. Beberapa kali wanita itu menjerit. Suaranya terdengar sangat keras. Harry tidak punya nyali untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dalam satu jeritan terakhir, terdengar suara berdebam seperti benda tumpul yang dihantamkan ke tubuh. Setelah itu, jeritan tidak lagi terdengar. Buru-buru Harry masuk ke dalam lift. Di lobi,
Lelaki itu heboh menceritakan apa yang didengarnya barusan. Tiara tampak tidak peduli. Kedua matanya mengantuk. Tiara bilang, "Jangan terlalu mencampuri urusan orang." Wanita itu tahu kalau hotel ini memang sering digunakan sebagai tempat prostitusi. "Ra, kita harus lapor. Itu cewek tadi kayak dianiaya," kata Harry. "Udah, jangan pusing-pusing. Kita di sini hanya resepsionis." Tiara kembali tidur di atas meja. Selang beberapa saat, dua lelaki muncul dari lift dan langsung menghampiri resepsionis. "Teman kami masih di kamar. Besok dia baru check out," ujar salah satu dari mereka lalu pergi begitu saja. "Oh iya pak, ini dompet bapak tadi jatuh di lantai." Ragu-ragu Harry menyerahkan dompet itu. Lelaki berkepala botak plontos mengambilnya. Dan lagi-lagi tanpa ucapan terima kasih. Mereka pun pergi dari hotel. "Itu mereka orangnya, Rak." Harry menunjuk ke arah dua lelaki itu. "Hus, udah jangan tunjuk-tunjuk." "Tiara, bagaimana kalau cewek tadi udah mati?" Harry ketakutan. Ia menyentuh bahu Tiara. "Kan dua cowok tadi udah bilang kalau si cewek masih di dalam kamar," kata Tiara. "Periksa yuk," ajak Harry. "Enggak ah, udah jangan parnoan gitu." Tiara semakin kesal. Ia menggibaskan tangan Harry dari bahunya. Tiba-tiba telepon berdering, Harry segera mengangkatnya. "Dengan resepsionis, ada yang dapat kami bantu?" "Hai, aku pesan nasi goreng dong." Terdengar suara imut dari seberang telepon. "Baik, antar ke kamar nomor berapa ya?" tanya Harry sambil mencatat pesanan. "Nomor 111. Saat mendengarnya, hati Harry lega. Ternyata benar kata Tiara kalau wanita itu masih hidup. "Ada lagi yang mau dipesan?" lanjut Harry. "Sama jus jeruk," kata wanita itu. "Baik." Harry kembali mencatat pesanan. Setelah telepon ditutup, Harry langsung menghubungi room service untuk memproses makanan yang dipesan wanita itu. Beberapa saat kemudian, nasi goreng berhasil diantarkan oleh petugas. Tapi Harry masih penasaran dengan kondisi wanita itu. Ndre, lu tadi antar makanan ke kamar nomor 111 ya? Gimana keadaan cewek itu?" tanya Harry. "Dia baik-baik aja kok. Katanya dia juga mau renang," jelas Andre, petugas room service. "Berenang? Malam-malam begini?" Harry mengerutkan dahi. "Iya," Andre mengangguk. "Bisa antar aku ke kolam renang gak?" Sebelum mereka selesai bercakap, seorang wanita muncul dari lift. Ia sudah mengenakan bikini yang diselimuti handuk kimono. "Oh, baik bu." Andre dengan sigap menghampiri wanita itu lalu mengantarnya ke kolam renang. Harry mengikuti dari belakang. Diperhatikannya wanita yang sedang berenang itu. Jarang sekali ada tamu yang mau berenang tengah malam seperti ini. Entah kenapa Harry masih penasaran. Ia naik ke lantai 2 lalu buru-buru menghampiri kamar nomor 111. Kali ini pintunya terbuka lebar. Dan betapa terkejutnya Harry saat melihat mayat wanita terkapar di atas kasur. Mayat itu melotot, kepalanya retak seperti habis dihantam benda tumpul. Darah membasahi tempat tidur. Buru-buru Harry lari ke ujung koridor. Ia menyibakkan tirai jendela kaca yang mengarah langsung ke kolam renang di belakang hotel. Dilihatnya wanita itu malah asyik main air di kolam renang. Padahal jelas-jelas wanita itu sudah mati. Saat Harry masih tercengang dengan apa yang dilihatnya, tiba-tiba pintu kamar nomor 111 tertutup sendiri dengan keras.
seperti ada yang membantingnya. Sontak saja, Harry lari kocar-kacir sambil berteriak minta tolong. Hotel yang mengarah langsung ke pantai itu memang tidak pernah sepi pengunjung. Sehingga bukan hanya digunakan sebagai tempat menginap saja, tapi juga sering digunakan untuk berbagai kegiatan. Walau beberapa minggu lalu pernah terjadi pembunuhan terhadap seorang pelacur, hotel ini tak lantas dihindari pengunjung. Kamar nomor 111 yang bekas pembunuhan itu hanya ditutup selama 5 hari. Pihak hotel membuka kembali pemesanan untuk kamar nomor 111 setelah kasusnya selesai. Pelaku berhasil diidentifikasi melalui CCTV. Mereka pun ditangkap dan diadili. Belum ada yang menempati kamar itu semenjak terjadi pembunuhan. Namun, akhirnya tepat pada bulan Oktober, pemerintah pusat mengadakan sebuah acara untuk memperingati bulan bahasa. Acara tahunan itu dinamakan pemilihan duta bahasa seprovinsi. Kebetulan sekali, hotel bekas pembunuhan terpilih sebagai tempat perhelatannya. Wah, bagus banget hotelnya ya. Fadil sumringah saat tiba di halaman hotel. Dia adalah salah satu mahasiswa yang menjadi perwakilan kampusnya. Iya, Dil, makan enak nih kita, timpal Zainal. Dia satu kampus dengan Fadil. Mereka berdua tiba di hotel tersebut setelah menempuh perjalanan selama 1 jam. Halaman hotel mulai ramai. Para peserta dari berbagai kampus provinsi mulai berdatangan. Satu persatu mereka melakukan check-in di lobi hotel. "Lu kamar nomor berapa?" tanya Zainal sambil memegang kunci kamar Fadil. 111 nih, jawab Fadil. Wah, nomor cantik. Tukeran mau nggak? Tawar Zainal. Emang lu nomor berapa? Fadil meraih kunci di tangan Zainal. Nomor 80. Tukeran ya? Kamar lu pasti di lantai atas, jadi pemandangannya pasti indah banget. Zainal memaksa. Ya udah, terserah lu aja. Bagi Fadil tidak masalah mau tidur di kamar nomor berapapun. Yang penting bisa istirahat. Perjalanan dari kampus ke hotel lumayan membuatnya lelah. Dia ingin segera membaringkan diri di kasur hotel yang empuk. Zainal diantarkan ke lantai 2 oleh Harry, si resepsionis yang pernah melihat mayat di kamar itu. Wajah Harry terlihat gugup. Sebenarnya dia khawatir pada tamu yang sedang diantarnya. Harry yakin kalau wanita yang pernah mati di kamar itu masih bergentayangan. Sebab Harry sering mendengar suara gaduh di dalam kamar nomor 111. Kadang ada suara tawa perempuan, kadang menangis, kadang seperti ada yang sedang menonton televisi. Padahal jelas-jelas kamar itu kosong, tidak berpenghuni. Ini kamarnya, Mas. Harry membuka pintu sambil tersenyum ramah. Kamar itu rapi. Ada spring bed warna putih dan 2 bantal. Di dindingnya menempel TV LED 40 in. Ada kulkas kecil di samping tempat tidur. Juga ada meja dan kursi di dekat jendela. Kamar itu juga dilengkapi sebuah kamar mandi yang terbilang cukup mewah. Di atas meja sudah disiapkan sepasang sendal selop tipis ala hotel. Wow, Zainal terkagum-kagum. Ini memang baru pertama kalinya ia menginap di hotel. Ada apa ya, Mas? Tanya Harry. Bagus banget kamarnya. Zainal membuka sepatu. Dia lalu membaringkan badan di atas spring bed yang empuk. Ini kan hotel, Mas, kata Harry. Zainal nyengir. Mantap ini, bos. Ia lalu mengacungkan jempol ke arah Harry. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba terngiang di telinga Harry suara tawa seorang wanita. Kenapa, Pak? Tanya Zainal yang heran melihat ekspresi si resepsionis. Gak apa-apa. Kalau butuh apa-apa, telepon aja ya. Itu nomornya sudah tertera. Siap. Zainal nyengir lagi. Harry kemudian menutup pintu kamar tersebut.
Setelah mengikuti pembekalan di ballroom selama berjam-jam, Zainal pulang ke kamarnya. Dia sangat lelah. Lampu ia matikan dan hanya menyalakan lampu tidur saja. Televisi dibiarkan menyala menayangkan channel khusus olahraga. Tidak lama kemudian, dia tertidur, sementara televisi masih menyala. Entah pada jam berapa, Zainal terbangun. Ia mendengar tawa seorang wanita seperti sedang asyik menonton televisi. Dalam keadaan mengantuk, ia meraba-raba remote televisi. Matanya memicing ke arah layar. Zainal heran kenapa tayangannya berganti ke serial drama Korea. Tanpa berpikir macam-macam, ia langsung mematikannya. Ia pun kembali tidur. Sebelum terlelap kembali, tiba-tiba dia mencium bau parfum wanita yang sangat menyengat. Ia mengendus-enduskan hidungnya. Zainal pun bangun dan melangkah ke kamar mandi karena bau parfum itu berasal dari sana. Sesaat sebelum ia membuka pintu kamar mandi, seseorang menekan bel pintu kamarnya. Berkali-kali bel itu ditekan, terkesan memaksa. Zainal membuka pintu kamarnya. Ia menoleh ke sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Pikir Zainal, mungkin tadi ada orang yang iseng. Pintu ditutup kembali. Masih penasaran dengan bau parfum yang ia endus, ia akhirnya perlahan membuka pintu kamar mandi. Anehnya, tidak ada apa-apa di dalam sana. Zainal mendongak ke atas, tapi tetap saja tidak ada apapun. Ia berdecak kesal, lalu kembali ke tempat tidurnya. Malam itu ia akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. Namun, lagi-lagi saat ia bangun di pagi hari, televisi itu sudah menyala. Ia mencoba mengingat-ingat dan yakin tidak menyalakan televisi sebelum tidur. Pasti televisinya rusak. Gumam Zainal. Diraihnya remote televisi, lalu mematikannya. Hari ini akan ada seminar tentang sejarah bulan bahasa. Ia harus segera mandi dan sarapan. Beberapa saat kemudian, telepon berbunyi. Saat itu Zainal sedang mengenakan pakaian. Buru-buru ia mengangkatnya. Halo? Zainal, kita ketemu di bawah ya. Udah disiapin sarapan tuh. Orang-orang juga udah pada kumpul, kata Fadil. Oh, oke Dil. Zainal menutup telepon. Ia mempercepat geraknya, mematut diri di depan cermin. Tak lupa, ia juga menyisir rambutnya sampai klimis. Setelah rapi dengan mengenakan batik keemasan, celana bahan, dan sepatu pantofel, ia kemudian bergegas ke lobi. Di sana sudah ramai oleh para peserta. Mereka mengambil sendiri makanan yang sudah disajikan oleh pihak hotel. Zainal dan Fadil bergabung satu meja dengan dua peserta lain yang berasal dari Tangerang. Kalian tahu nggak sih kalau pernah ada pembunuhan di hotel ini? Tanya Santi. Seriusan? Fadil penasaran. Iya, tapi kamar hotelnya dirahasiakan. Nggak ada yang tahu pembunuhan itu terjadi di kamar nomor berapa. Lanjutnya. Menurut gue, hotel ini memang angker, ujar Hilda lalu menyeruput lemon tea. Ya, setiap hotel pasti ada saja penghuni gaibnya. Selama kita tidak mengganggu mereka, gue yakin kita baik-baik saja. Timpal Zainal. Ia enggan menceritakan kejadian aneh yang dialaminya semalam. Acara hari itu berjalan sesuai rencana. Ada sesi seminar, perkenalan masing-masing peserta dan interview bersama para juri. Selepas acara, Zainal kembali ke kamar. Ia sangat lelah setelah mengikuti rangkaian acara seharian. Namun setibanya di kamar, ia heran lantaran kamarnya acak-acakan seperti kapal pecah. Padahal tadi siang ia sudah merapikannya. Lebih parahnya lagi, ada bungkusan makanan ringan yang berserak di lantai.
Itu makanan yang sengaja ia bawa dari kampus. Siapa yang sudah memakannya? Tanya Zainal dalam hati. Yang lebih membuatnya kaget, ada jejak kaki berlumur darah di kamar. Jejak itu mengarah ke koridor sebelah kanan. Karena penasaran, ia pun mengikuti jejak kaki tersebut. Tetapi di depan jendela hotel, jejak itu terputus. Dari jendela itu, Zainal melihat ada seorang wanita. Ia sedang asyik berenang di kolam renang belakang hotel. Nal, seseorang menyentuh pundaknya. Itu membuat Zainal terkejut bukan main. Ah, ngagetin aja lu, Dil. Ternyata itu Fadil. Zainal berdecak kesal. Gue boleh tidur di kamar elu nggak? Tanya Fadil. Emang kenapa kamar elu? Zainal mengerutkan dahi. Gue nggak bisa tidur, takut setan. Gara-gara waktu siang ada yang cerita korban pembunuhan. Jelas Fadil. Ya elah Dil, gitu aja takut. Zainal melirik jejak kaki di lantai. Anehnya jejak itu sudah tidak ada. Sebisa mungkin Zainal menyembunyikan ketakutannya. Ia tidak mau membuat suasana semakin kacau. Dalam hatinya, ia sebenarnya bersyukur si Fadil mau numpang tidur di kamarnya. Gila, berantakan banget kamar elu, Nal. Iya nih, maklum lah namanya juga cowok. Jawab Zainal. Ia berusaha bersikap seolah tidak terjadi apapun di kamarnya. Malam itu, Fadil tidur di kamarnya Zainal. Mereka tidur sangat nyenyak. Tidak ada makhluk halus yang mengganggu mereka. Tepat jam 6 pagi, telepon berbunyi membangunkan Zainal. Sementara itu Fadil masih tidur nyenyak. Dalam kondisi masih mengantuk, Zainal mengangkat telepon itu. Nal, cepat mandi, sarapan ke bawah ya. Hari ini ada acara presentasi dari masing-masing peserta. Itu suara Fadil dari seberang telepon. Seketika jantung Zainal berdegup kencang. Ia mulai merinding. Keringat dingin mulai keluar. Kantuk itu seketika sirna, berganti dengan rasa takut dan ngeri. Lantas, siapa lelaki yang sedang tidur di sampingnya? Zainal perlahan meletakkan kembali gagang telepon itu. Ia menelan ludahnya sendiri, lalu membalikkan badan. Lelaki yang barusan tidur di sampingnya sudah menghilang. Zainal terperanjat. Dadanya turun naik. Segera ia pergi ke kamar mandi. Ia mandi dengan sangat cepat seperti bebek. Kurang dari 10 menit, ia keluar dari kamar mandi dan langsung mengenakan pakaian tanpa mematut diri di depan cermin. Penampilan Zainal acak-acakan. Dia bahkan belum sempat memasukkan baju kemejanya ke dalam celana. Di tangannya ada sebuah stop map yang berisi bahan untuk presentasi. Wajah Zainal terlihat panik saat ia duduk di meja makan bersama Fadil. Lu kenapa? Fadil heran melihat penampilan temannya yang acak-acakan itu. Dil, di kamar gue ada setannya. Jelas Zainal. Hah, serius lu? Jelas saja Fadil kaget. Tadi malam setan itu menyerupai elu. Dia tidur sama gue. Mendengar pernyataan temannya, Fadil tersedak. Segera ia meminum air putih, kedua matanya sampai berair. Pelan-pelan, Dil, kata Zainal. Mending lu pindah kamar, saran Fadil. Iya nih, gue mau ngomong ke panitianya. Iya, nanti habis acara kita ke panitia, kata Fadil. Selesai sarapan, mereka berdua kembali ke ballroom untuk mengikuti sesi presentasi. Di sana para peserta sudah berkumpul.
Tema presentasi kali ini adalah bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. Fadil dan Zainal sudah mempersiapkannya dengan sangat matang. Ruangan itu bergemuruh, para peserta masih mengobrol satu sama lain. Sebelum akhirnya Pak Denny, ketua pelaksana, berbicara melalui mikrofon. "Selamat pagi semuanya." "Pagi, Pak," jawab mereka serentak. "Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sesi presentasi dari masing-masing peserta. Semuanya sudah siap?" "Sudah, Pak," jawab mereka kompak. Satu persatu mereka melakukan presentasi. Sampai akhirnya tibalah giliran Zainal yang maju ke depan. Ia menayangkan beberapa slide PowerPoint yang sudah disimpannya dalam flash disk. Awalnya semua berjalan dengan lancar. Namun di tengah-tengah presentasi, Zainal melihat ada hal aneh di antara bangku peserta. Ada sosok wanita dengan kepala penuh darah sedang duduk di antara para peserta. Wanita itu melihat ke arah Zainal dengan tatapan datar. Zainal tidak bisa menahan diri. Ia menunjuk ke tengah-tengah bangku para peserta sambil menampakkan wajah ketakutan. "Setan! Ada setan!" teriak Zainal membuat para peserta panik. Mereka berdiri lalu mencari objek yang ditunjuk Zainal. "Semua harap tenang." Pak Denny naik ke atas panggung. "Pak, ada setan. Itu, Pak." Zainal terus menunjuk ke tengah-tengah bangku peserta. Wanita itu masih duduk di sana. "Mas, tolong ambilkan air," pinta Pak Denny pada salah satu panitia. Air dalam botol itu dibacakan doa-doa oleh Pak Denny. Ia lalu memasukkan air tersebut pada wajah Zainal. Seketika saja wanita yang dilihat Zainal menghilang. Ia mulai tenang, tapi napasnya masih terengah-engah. "Nggak apa-apa, semua peserta harap duduk kembali di tempat masing-masing. Kita akan lanjutkan presentasinya," ujar Pak Denny. Zainal dituntun turun dari panggung, lalu diberi minum yang sudah dibacakan doa. "Kamu nggak apa-apa?" tanya Pak Denny sambil menatap wajah Zainal yang masih tercengang dengan penampakan makhluk mengerikan tadi. "Di ada cewek yang wajahnya penuh darah, Pak. Di sana. Dia duduk di sana," tunjuk Zainal. "Nal, lu kenapa?" Fadil menghampirinya. "Setan, Dil. Hotel ini ada setannya," jelas Zainal. "Pak, tolong Zainal dipindahkan kamarnya," pinta Fadil. "Iya, Pak. Kamar saya ada setannya," sambung Zainal. "Itu cuma halusinasi kamu saja. Gak ada setan di sini," Pak Denny menyangkal. "Saya tetap mau pindah kamar, Pak," kata Zainal. "Ya sudah, nanti saya coba carikan yang mau bertukar kamar sama kamu ya," jelas Pak Denny. Doni, salah seorang peserta, mau bertukar kamar dengan Zainal. Malam itu ia mengajak Fahri, teman satu kampusnya, untuk menginap di kamar nomor 111. Bukan untuk diskusi materi presentasi, melainkan untuk bermain jelangkung. Mereka berdua memang suka dengan hal-hal gaib. Kebetulan Doni sudah tahu mengenai kabar pembunuhan di hotel ini. Kemarin malam ia sudah main jelangkung di kamarnya, tapi tidak terjadi apapun. Saat diumumkan siapa yang ingin bertukar kamar dengan Zainal, jelas saja Doni senang. Dia mau coba main jelangkung di kamar itu. "Lu tahu kalau roh itu bisa membantu kita?" ujar Doni. Lampu kamar dimatikan, mereka hanya menyalakan lilin. "Bantuan kayak gimana?" Fahri penasaran. "Orang-orang main jelangkung buat dapetin nomor togel. Nah, kalau gue beda."
Jelas Doni. Bedanya? Tanya Fadil. Lu tahu kan, kalau di kampus gue naksir banget sama si Diana. Cantik, montok pula. Doni menyeringai. Nah, kalau di kamar ini ada rohnya, gue mau minta bantuan agar si Diana naksir juga sama gue. Fahri mengangguk-angguk. Masuk akal juga sih. Doni lalu mengeluarkan jelangkung dari dalam tasnya. Jelangkung itu terbuat dari batok kelapa yang digambar bentuk wajah dengan spidol permanen. Baju bekas dan 2 batang kayu. Di ujung kayu jelangkung itu berbentuk runcing. Entah kenapa dibuat seperti itu. Keduanya langsung memegang batang jelangkung sambil mengucap mantra yang Doni dapatkan dari internet. 5 kali mereka mengucap mantra, tapi tidak terjadi apa-apa. Lilin pun masih menyala dengan tenang. Gak ada Don, percuma. Udah gue balik aja ya. Fahri bosan. Ya udah deh. Doni menyalakan kembali lampu kamarnya dan meniup lilin. Dia tidur dengan sangat nyenyak. Lampu dimatikan, yang menyala hanya lampu tidur. Jelangkung tadi masih tergeletak di lantai, bersama lilin yang sudah padam. Namun tiba-tiba lilin itu menyala kembali dengan sendirinya. Jelangkung bergerak seperti ada yang menggeserkannya. Lalu seketika berdiri dengan tegak. Kini ia melayang di atas Doni yang sedang tidur nyenyak. Pagi hari, bel kamar Doni berbunyi. Dia kesiangan. Fahri sudah menelponnya berkali-kali, tapi tetap tidak diangkat. Sekarang pintu itu digedor keras oleh Fahri. Dia heran kenapa Doni tidur sangat pulas. Sebentar lagi akan ada UKBI, uji kemahiran bahasa Indonesia. Dan Doni pasti akan telat. Don, bangun Don. Fahri terus menggedor pintu itu sekuat tenaga. Namun tetap tidak ada jawaban. Ia lalu pergi ke lobi, meminta bantuan petugas hotel untuk membukakan pintu kamar Doni. Fahri takut ada hal buruk yang terjadi pada temannya itu. Anehnya saat Fahri kembali dengan membawa seorang petugas hotel, kamar Doni malah sudah terbuka. Doni tampak sedang mematut diri di depan cermin. Don, buat gue panik aja lu. Ayo buruan, kita udah telat nih. Segah Fahri. Doni tidak menjawab. Dia tetap menyisir rambutnya di depan cermin. Don. Sabar kenapa Ri? Ini gue lagi siap-siap. Akhirnya Doni bersuara. Nada bicaranya datar dan tidak seperti biasanya. Fahri melirik lantai, mencari jelangkung yang mereka mainkan semalam. Dan ternyata sudah tidak ada. Fahri menyuruh petugas hotel untuk pergi. Don, jelangkungnya mana? Desis Fahri. Ada di tas gue. Jawab Doni. Oh ya udah, yuk buruan, udah pada mulai ujian tuh. Sambung Fahri. Oke. Timpal Doni. Ia mengambil pensil dan penghapus dari dalam tasnya. Di ruang ujian, Doni tidak mengerjakan satu soal pun. Ia memandangi lembar soal dengan tatapan kosong. Tangan kanannya memegang pensil. Semakin lama genggamannya, semakin kuat. Pensil itu pun patah, membuat Fahri yang duduk di sampingnya terkejut. Lu kenapa Don? Bisik Fahri. Gak apa-apa. Doni menggelengkan kepala. Dia mengambil kembali pensil yang sudah patah. Fahri melongokkan kepala. Ia melihat lembar jawaban temannya itu. Kok masih kosong? Lu sakit? Tanya Fahri. Gue bingung mau jawab apa.
Doni menoleh ke temannya. Tampak kedua bola mata Doni memerah. "Lu begadang ya? Mata lu merah?" tanya Fahri. "Iya, semalam gue gak bisa tidur," jawab Doni. Akhirnya Fahri membantu temannya. Diam-diam ia menukar lembar jawaban lalu mengerjakan soal milik Doni. Tidak lama berselang, Doni beranjak dari tempat duduknya. Ia izin untuk pergi ke toilet. Di dalam toilet, Doni hanya berdiam diri saja di atas wastafel, memperhatikan wajahnya sendiri di depan cermin. Seorang lelaki lalu masuk ke dalam toilet itu. Lelaki itu tak lain adalah Harry, si resepsionis. Ia tidak memperhatikan seseorang yang sedang berdiri di depan cermin, karena Harry sudah tidak tahan ingin buang air kecil. Selesai buang air kecil, ia berjalan ke arah wastafel, lalu mencuci tangannya. Dan betapa terkejutnya Harry saat melihat sosok wanita di cermin itu. Harry sangat ingat kalau itu adalah wanita yang pernah mati di kamar nomor 111. Namun, saat Harry menoleh ke sebelah kanan, yang tampak adalah sosok Doni. Astagfirullah. Kedua tangan Harry bergetar. "Ada apa, Mas?" tanya Doni. Tanpa berkata apapun lagi, Harry lari terbirit-birit. Di meja resepsionis, Harry menceritakan apa yang barusan ia lihat pada teman kerjanya. Sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang percaya pada cerita Harry. Pikir teman-temannya, mana mungkin ada setan di siang bolong seperti ini. Doni kembali ke ruang ujian. Lembar jawabannya sudah selesai dikerjakan Fahri. Panitia berkeliling untuk mengambil lembar jawaban peserta. Doni menyerahkan lembar jawabannya. Kali ini wajahnya pucat. "Kamu sakit?" tanya panitia. "Enggak kok, aku baik-baik aja," jawab Doni. "Kalau sakit berkabar ke panitia ya," kata sang panitia. "Baik, Bu," jawab Doni. Panitia itu berlalu dari hadapan Doni. Tapi Fahri masih bingung dengan apa yang terjadi pada temannya itu. Apakah karena jelangkung semalam? Tanya Fahri dalam hatinya. "Ri, antar gue ke kamar dulu yuk," pinta Doni di tengah-tengah jam istirahat. "Ngapain?" Fahri mengerutkan dahinya. "Gue mau nunjukin sesuatu sama lu," jelas Doni. "Apaan?" Fahri penasaran. "Nanti biar lu lihat sendiri," jawab Doni. Fahri pun mengiyakan. Mereka beranjak dari ruangan itu. Di dalam lift, Fahri melihat tangan kanan temannya itu bergetar. "Lu kayaknya sakit, Don," kata Fahri. "Enggak kok, gue baik-baik aja." Doni menoleh ke temannya sambil tersenyum. Setibanya di kamar nomor 111, Doni menyuruh temannya itu memeriksa sesuatu di samping tempat tidurnya. "Ada apa sih, Don?" Fahri berlutut di samping tempat tidur itu. Ia mencari sesuatu yang ditunjuk temannya. "Mana? Gak ada apa-apa," kata Fahri. Belum sempat Fahri bangun, lehernya tiba-tiba dicekik dengan sebuah sabuk. Kepalanya diinjak ke lantai, membuat Fahri tidak bisa berteriak. Napasnya tercekat di tenggorokan. Air liur keluar dari mulutnya. Kedua matanya melotot. Ia tidak bisa bernafas. Kedua tangan dan kakinya bergerak-gerak seperti kecoa yang sekarat. Sebelum akhirnya ia tewas dengan lidah menjulur keluar.
Doni menyeret mayat temannya itu ke dalam kamar mandi. Setelah selesai, ia lalu kembali ke ruang ujian untuk mengikuti acara selanjutnya. Selama istirahat, ia terus-terusan menatap Hilda, yang ditatap sesekali tersenyum sambil mengangguk gugup. "Temanmu mana?" Panitia menyentuh pundak Doni. "Dia pulang," jawab Doni singkat. "Hah? Pulang? Ke kamar?" tanya panitia. "Bukan, dia pulang ke rumah," kata Doni. Panitia pun terkejut mendengar penjelasan Doni. Bagaimana mungkin ada peserta yang pulang begitu saja di tengah-tengah acara seperti ini?